pokoknya 350, modal usaha yang diinvestasikan 12 juta, setahun diproduksi 300.000 unit. Imbalan yang diinginkan adalah 20% dari biaya yang berjumlah 7 juta, itu bukan 75. Oke, di situ 75 juta. Iya. Ini 7 juta setahun. Maka persentase kenaikan adalah, itu masukkan semuanya sama dengan 8,98%. Nah, kalau dimasukkan lagi, ini kalau ini kan dari menurut jumlah biaya ditambah cost plus pricing, kalau kita balikin ke sini lagi, maka harga pokok per unitnya 350, terus kenaikan sebesar 8,95% dari 350 sama dengan 31,33. Iya. Maka harga jual per unitnya sama dengan 381,33. Nah, untuk membuktikannya yang bawah tadi, yang ini. Oke. Terus ini juga ada yang atas dasar permintaan. Ditetapkan tinggi rendahnya sesuai dengan permintaan walaupun harga pokok produksi sama. Semuanya kualitas dan ukurannya juga sama. Di sini dicontohkan harga makanan di gedung pertunjukan dengan harga makanan yang antara yang dekat panggung dengan yang di jauh dari panggung harganya berbeda. Misalnya yang dekat panggung dia lebih murah, lebih mahal. Iya, semacam itulah. Padahal makanannya yo sama. Harusnya harganya sama, tapi kalau karena dia lebih dekat dengan panggung, lebih mahal kan, semacam itu. Lebih banyak orang. Kemudian yang C atas dasar persaingan, di sini harga jual ditetapkan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan harga jual pesaing. Jadi menentukan harga jualnya itu tergantung tergantung pesaingnya. Di sini nanti memungkinkan harga pokok berubah. Nah, kebijakan potongan harga juga bisa berlaku. Misalnya potongan kuantitas, potongan dagang, potongan musiman, potongan tunai, dan potongan promosi. Ini ada di sini keterangannya. Kebijakan lain, misalnya komisi penjualan, uang balas jasa yang diberikan perusahaan dalam persentase tertentu dari volume produk yang mereka jual. Ini disebut komisi penjualan. Kalau turun harga jual diturunkan kepada pembeli yang bersedia membeli dalam kondisi di bawah normal. Misalnya agak cacat atau gimana, itu harganya turun harganya lebih murah. Nah, ini disebut turun harga, semacam itu. Kemudian P selanjutnya adalah promosi, yaitu kegiatan komunikasi pemasaran untuk mengarahkan calon pembeli melakukan pertukaran. Ada bauran promosi, misalnya periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, dan sebagainya. Beban yang ditimbulkan dari kegiatan promosi disebut beban promosi. Nah, ini untuk distribusi. Menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen atau pemakai industri. Di situ ada pasar konsumen, kalau dilihat di gambar, ada pasar konsumen, ada pasar industri. Jadi di sini ada produsen di tengah-tengah. Produsen akan memberikan barangnya ke agen ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, terus baru ke konsumen. Ada yang model seperti ini, ada yang model dari produsen langsung ke konsumen. Misalnya ini, garis yang ini, produsen langsung ke konsumen. Ada yang melalui agen dan pengecer, ada yang agen, pengecer, pedagang besar, baru konsumen. Jadi macam-macam. Ini jaringnya melalui itu. Nah, terus ini keterangannya.
Yang laba-laba besar ini produsennya, kemudian ada agen yaitu perwakilan produsen, terus ada pedagang besar, distributor, pengecer, konsumen, dan pemakai industri. Dari produsen ke pemakai industri untuk diproses lebih lanjut, macam itu. Oke. Ini ada 5 pilihan saluran distribusi. Sudah saya jelaskan tadi, ada yang dari produsen langsung ke konsumen, ada yang melalui beberapa tahap. Nanti bisa teman-teman baca. 4 faktor penting dalam pemilihan saluran. Yang pertama, mempertimbangkan pasar. Pertimbangan pasar yaitu pola pembelian konsumen. Terus pertimbangan produk, nilai unit, ukuran barang, kekuatan produk, sifat teknis, sifat barang, dan jalur produk. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan, sumber dana, pengalaman manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan, serta pertimbangan perantara, pelayanan yang diberikan perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap sikap produsen, dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan saat memilih saluran. Misalnya, yang pertama pertimbangan pasar, pola pembelian konsumen. Dia lebih baik, konsumennya itu lebih baik langsung beli dari produsen apa sebaiknya melalui agen dulu, seperti itu harus dipertimbangkan. Terus pertimbangan produk, misalnya ukuran barang ini misalnya kekuatan produk juga. Kalau barangnya itu nggak bisa langsung dikirim ke konsumen akhir, sebaiknya ya dikirim dulu ke pedagang besar atau ada tahapan-tahapannya, karena barangnya tidak cukup kuat untuk langsung dikirim ke konsumen, semacam itu, dan seterusnya. Kemudian ada 5 kegiatan distribusi fisik. Penentuan lokasi sediaan dan sistem penyimpanan, sistem penanganan, kemudian sistem pengawasan sediaan, prosedur memproses pesanan, dan pemilihan cara pengangkutan. Ini juga harus dipertimbangkan, karena misalnya tidak ada sistem pengangkutan yang memadai, maka distribusinya sebaiknya kemana atau ke siapa, semacam itu. Oke. Ini kegunaan anggaran beban penjualan. Beban penjualan terdiri dari komisi penjualan, beban komisi penjualan, beban turun harga, beban distribusi barang, beban promosi, beban penghapusan piutang, beban depresiasi, beban sewa bangunan, dan sebagainya. Ini termasuk beban penjualan. Kegunaannya untuk meningkatkan omset barang yang dijual, memperkecil resiko barang yang dijual, dan memperkecil resiko barang yang belum dijual. Macam itu. Mungkin kita bisa masuk ke contoh. Nah, ini kita sekarang membicarakan tentang beban penjualan, macam-macam beban penjualan. Untuk beban penghapusan piutang dengan menggunakan metode langsung dan metode cadangan. Kalau metode langsung, kerugian penghapusan piutang masuk pos luar biasa. Kalau metode cadangan ada di beban penghapusan piutang. Contohnya ini. Kalau pakai cadangan, ada piutang usaha, ada cadangan penghapusan piutang usaha. Misalnya ada piutang usaha sebesar ya. Beban perlengkapan piutang. Kenapa? Di modul. Bukan perlengkapan. Bentar. Bukan penghapusan yang betul. Ini modulnya di sini Iya, di semua modul kita perlengkapan. Halaman berapa ya? 413. Itu judulnya itu loh Bu. Judul Sub judulnya Oh. itu yang B nomor 1 itu beban penghapusan piutang usaha, kan di PPT di buku itu beban perlengkapan piutang usaha. Sub poinnya. Penghapusan ini. Iya, penghapusan. Bukan perlengkapan. Salah ya, Bu? Apa enggak? Ini
buku